Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Baik, kaifa halukum ayyuhat talabah? A'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, siswa-siswi? Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjaga antum dimanapun antum berada. Baik, pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2021. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita ya, pembelajaran jarak jauh. Dan pada hari ini kita memasuki materi yang pertama atau pertemuan pertama pada pekan ke-8 ya. Pekan 8 ini adalah pekan terakhir dari kuartal 3 ini. Kita lanjutkan ya pembahasan kita mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada modul halaman 61 sampai 62. Kita membahas 2 halaman saja ya. Dan kita masih membahas hadis arba'in. Dan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-12. Al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. Ya, silahkan antum semua buka modulnya, halaman 61. Kita akan membahas hadis yang ke-12, yaitu tentang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat ya. Bagaimana hadisnya? Mari kita simak sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Kita terjemahkan hadisnya. Terjemahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah telah kita bahas pada hadis-hadis yang sebelumnya ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Ya, di sini kita ulangi lagi bunyi hadisnya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kita lanjutkan syarhul hadis. Penjelasan hadisnya ya. Al-haditsu yubayyinu lana anna min mazahiri husni islamil insan min adillati kamalihi wa sidqi imanihi an yabta'ida ma la yahummuhu aw yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu minal aqwal wal a'mal. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang dan bukti kesempurnaannya serta ketulusan imannya adalah menjauhi apa-apa yang tidak penting atau tidak bermanfaat bagi agamanya maupun dunianya, baik berupa perkataan maupun perbuatan ya. Jadi hadis ini ya, kandungannya itu sangat agung ya, sangat besar ya. Mencakup kandungan yang mendalam ya. Yang mana hadis arba'in ini itu walaupun banyak hadis yang pendek juga, tapi kandungan maknanya itu luas ya, kandungan maknanya dalam. Ya, di antara hadis-hadis yang banyak mengandung maknanya ini ya.
kalimatnya sedikit tapi mengandung makna yang luas. Dari hadis tersebut ya, bisa kita mengambil makna atau menyimpulkan. Tadi disebutkan apa? Di antara tanda baiknya Islam seseorang ya, atau bukti kesempurnaannya Islamnya seseorang ya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka bisa kita katakan keimanan seseorang ya, tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang keimanannya sempurna, ada yang keimanannya sedang-sedang saja, ada yang keimanannya kurang ya. Nah, di sini di antara tanda baiknya Islam seseorang ya, kemudian bukti kesempurnaannya yaitu dengan apa? Menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya ya. Kalau yang bermanfaat banyak ya. Dia mengerjakan perintah-perintah sesuai yang agama Islam ajarkan ya. Kemudian menjauhi larangan-larangan yang Allah larang ya. Menjauhi hal-hal yang haram ya, seperti itu. Dan orang yang keimanannya kurang ya, berarti dia banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Contoh hal yang tidak bermanfaat itu banyak sekali ya. Kalau kita bisa sebutkan dari segi waktu misalnya. Ada beberapa orang yang menghabiskan waktunya terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Misalkan waktunya dia pakai untuk banyak main game ya misalnya. Banyak main game. Kemudian banyak menonton televisi misalnya yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan sampai melupakan waktunya ya, melupakan waktu untuk beribadah ya. Akhirnya dia lalai. Misalnya sholatnya menjadi telat ya. Dia menjadi jarang membaca Al-Qur'an, jarang berzikir, dan lain-lainnya banyak sekali ya. Itu dari segi waktu. Kemudian ada juga hal yang tidak bermanfaat dari segi apa? Misalkan perkataan misalnya. Ya. Ada di antara orang-orang yang berkata yang tidak bermanfaat, bahkan berkata yang buruk ya. Misalnya menghina ya, mencaci ya, akhirnya mendapat dosa ya. Dia mendapat dosa. Dan banyak sekali contoh-contoh hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Banyak sekali contoh yang tidak bermanfaat, misalnya dari segi waktu dan perkataan misalnya ya. Maka bagi kita ya, sebagai seseorang yang ingin mempunyai keimanan ya yang sempurna, kesempurnaan keimanan, maka kita harus memaksimalkan ya agar kita menjauhi ya hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, kita lanjutkan di halaman berikutnya, yaitu fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis. Yang pertama, al-hassu ala tarki ma la ya'nil muslim minal aqwal wal af'al wa hadha dalilun ala husnil Islam. Yang pertama, anjuran untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim berupa perkataan maupun perbuatan, dan ini menunjukkan baiknya Islam seseorang. Ya, tadi sudah kita bahas, sudah kita contohkan juga. Jadi sebagai seorang muslim maka hendaknya kita apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, baik itu dari perkataan, perbuatan ya, dari segi waktu ya. Kemudian faedah yang kedua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar mimma ya'nil insan. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran termasuk perkara yang bermanfaat bagi seseorang. Kemudian yang ketiga, al-hassu 'alal ihtimami bi ma'aliyal umur.
anjuran untuk memperhatikan perkara-perkara yang mulia, ya. Kalau kita tadi sudah berhasil misalkan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka bukan berarti kita diam saja, ya, akan tetapi kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mulia, ya, menambah amalan kita, memperbanyak amalan-amalan soleh kita, ya. Kita memperhatikan amalan-amalan kita, apakah kita sudah dijamin, ya, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya, tidak ada jaminan yang bisa menjamin. Maka kita harus segera memaksimalkan waktu untuk berbuat amal soleh, ya. Baik. Sampai halaman 62 ya kita pembahasan hari ini. Dan setelah ini tugas antum semua adalah menghafal mufradat, ya. Tugasnya adalah menghafal mufradat. Al-mufradat, kosakata, ya. Yang pertama, nah, perhatikan panjang pendeknya, ya, dan harokatnya juga. Yamuddu yadaihi. Yamuddu yadaihi artinya menengadahkan atau mengangkat kedua tangannya, ya. Di sini maksudnya mengangkat seperti ini, ya, seperti orang mau berdoa. Kemudian yang kedua adalah yaqbalu. Yaqbalu artinya menerima. Yang ketiga istijabatud du'ai. Istijabatud du'ai artinya terkabulnya doa. Yang keempat, da' ma yaribuka artinya tinggalkan apa yang meragukanmu. Yang kelima, daiman. Daiman artinya selalu. Yang keenam, taraddada. Taraddada artinya ragu-ragu. Yang ketujuh, al-hassu ala. Al-hassu ala artinya anjuran. Yang kedelapan, al-aqwalu artinya perkataan-perkataan. Yang kesembilan, al-af'alu perbuatan-perbuatan. Yang kesepuluh, al-ihtimamu. Al-ihtimamu artinya perhatian. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.